Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Kalianget Barat ingin mewawancarai Bapak Haji Rasidi. Dan kali ini teman saya akan mewawancarai Bapak Haji Rasidi. Saya izin bertanya Bapak mengenai tentang konstruksi. Yang pertama yaitu apa modal awal Bapak ketika untuk menjadi pengusaha sukses di bidang konstruksi? Jujur saja, modal itu kan relatif. Sekarang untuk pengusaha sukses ini khususnya di bidang jasa konstruksi. Saya ini bergerak di bidang jasa konstruksi, CV dalam istilah kontraktor. Itu modal awal, itu sebenarnya modal awal jujur saja ini karena saya punya saudara jadi anggota dewan. Jadi modal utama itu ya anggota dewan, yang penting dapat proyek. Untuk modal mengenai finansial, keuangan itu sekarang kalau nggak punya kan bisa ngambil kelayakan di bank. Karena proyek itu tergantung ada uang muka. Kalau uang muka itu bisa mencapai sampai 30%, seumpamanya nilainya sekarang 100, bisa dapat 30 juta, dapat uang 20 juta uang muka. Jadi 20 juta itu dibuat modal awal. Atau kalau tidak ada uang muka, dengan jaminan SPK, surat perintah kerja dari dinas, itu ditunjukkan kepada bank itu untuk mengambil kelayakan buat modal menyelesaikan pekerjaan yang dia peroleh sekarang 1 juta atau sampai 200 juta. Karena terus terang kalau penunjukan itu maksimal 200 juta, kurang dari 200 juta. Kalau tender 200 juta ke atas sampai 15 miliar. Yaitu modal awal. Yang penting punya saudara atau famili dekat yang menjadi ya atau bupati atau kepala dinas minimal. Itu untuk pertanyaan juga, alasan Bapak menekuni bisnis di bidang konstruksi, alasannya ya lepas dari makan kehidupan anak keluarga. Saya itu karena bisanya cuma itu, kerja yang lain jadi kuli bangunan atau garam tidak kuat, tidak biasa lagi. Jadi itu yang bisa ditekuni. Walaupun dalam 1 tahun itu minimal satu kali proyek, 1 kali. Biasanya sampai 2 kali atau 3 kali karena di situ ada PHK tadi. Itu. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak sifat yang paling penting dalam menjalankan bisnis di bidang konstruksi apa aja? Sifat yang penting yang paling mendasari. Yang paling penting sekarang kan harus memiliki CV. Atau yang membidangi CV yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan, ada juga jasa. Kalau CV itu kan ada jasa, ada konstruksi. Kalau jasa itu kan pengadaan barang. Kalau di bidang jasa konstruksi itu bangunan-bangunan seperti jembatan, sekolahan, atau tangkis laut, jalan. Ini untuk pengalaman sebelum Bapak menjadi seorang pengusaha sukses di bidang konstruksi apa aja pengalamannya gitu sebelum menekuni pekerjaan ini? Saya tuh sebenarnya itu kalau jasa konstruksi itu sesuai dengan bakat saya dari awal, karena memang saya itu sekolah keluaran dari STM Negeri Pamekasan tahun 84. Jurusan apa? STM jurusan jasa konstruksi.
sebenarnya untuk keseharian itu pekerjaan saya, karena saya itu karena tokoh ya istilahnya, memang dibutuhkan orang banyak ya, termasuk juga ya nikahkan orang, pembantu penghulu P3N. Saya itu di sini sebagai P3N atau motif, termasuk juga di masyarakat di lingkungan sini ya, kalau dibutuhkan masyarakat ada upaya, ada maulid, termasuk juga ada hajatan-hajatan lain, itu kegiatan saya sehari-hari. Untuk jasa konstruksi karena ini waktunya tertentu, bukan setiap bulan atau jasa tertentu. Biasanya kalau di Sumeneb itu bulan 8 baru dimulai ya, sampai bulan 12. Habis itu sudah tidak ada. Bapak pernah tangani proyek apa saja tuh Pak pada saat menjalankan ini? Proyek apa saja? Kalau saya itu bergerak di bidang jasa konstruksi itu mulai dari 2007. 2007 itu saya dapat setiap tahun. Setiap tahun kadang 1, 2 atau sampai 3 proyek yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah hasilnya itu bisa mencukupi keluarga dalam 1 tahun. Ditambah ya kegiatan yang lain. Kalau menurut Bapak calon pekerja konstruksi yang baik seperti apa sih? Calon pekerja konstruksi yang baik? Calon pekerja konstruksi ya mentaati aturan, rencana anggaran itu disesuaikan dengan aturan yang ada. Karena saya yakin pemerintah itu sudah memberikan pekerjaan terhadap pengusaha jasa konstruksi, itu mesti ada lebihnya sudah. Sekian untuk pengusaha jasa konstruksi, walaupun dikalikan sesuai dengan RAP. Yang bagus ya disesuaikan dengan RAP, rencana anggaran keuangan. Biaya. Ya itu. Maksudnya apa tanggung jawab seorang manajer yang mempunyai CV itu Pak? Maksudnya? Tanggung jawab seorang manajer kayak di bidang konstruksi yang punya CV-nya itu kan yang punya CV itu dia yang mendapat dorongan, mendapat pekerjaan. Pekerjanya kan banyak cari pekerja, di mana pekerja yang seperti tukang, pembantu, tukang, itu cari biasa langganan. Biasanya kalau CV itu tukangnya itu langganan, sudah setiap kali ada pekerjaan mesti itu yang bekerja ya, sesuai dengan arahan ya direktur atau pemilik CV, dan itu tidak lepas dari rencana anggaran ya, itu. Pertanyaan terakhir, sikap apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi seorang entrepreneur sukses? Apa aja? Ya, itu kan saya tuh sampai saat ini, terus terang sampai saat ini saya masih belum merasa bahwa menjadi pengusaha sukses yang biasa-biasa saja, karena tanggung beda dengan teman-teman saya itu ya. Kalau saya tuh kan cuma mengandalkan penunjukan saja, kalau yang lain itu kan ikut tender kan baru tahun ini saya itu ikut tender ke sampai luar Madura. Jadi untuk saat ini saya santai saja, pokoknya dapat ya sudah, dapat dimakan setiap harinya oleh keluarga sudah cukup. Ya itu. Makasih Bapak, semoga
yang Bapak Haji sampaikan semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman. Amin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum.